Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang Bahasa. Dan hari ini tuh beda banget karena kita kedatangan Syekhul Islam. Wah. Nah, jadi apa sih teman gue nih, teman ya? Kita temenan dia asik. Teman ini. Nah, dia tuh jadi dulu teman di SP, jadi di sekolah pemimpin di Madrasah Aliyah, terus lanjut ke Aroya. Nah, yang gue mau tanyain, tanya kabarnya dulu lah, sehat nggak? Alhamdulillah Sehat. Nah, yang gue mau tanyain nih, kan masuk Aroya itu antara susah dan enggak sih sebenarnya ya. Karena kan aku juga punya teman yang ada yang lolos di sana, terus ada juga yang nggak lolos. Nah, kemarin ceritanya bisa sampai masuk ke sana itu gimana trik-triknya? Maksudnya bukan trik sih sebenarnya, kayak tahapan-tahapan untuk masuk ke Aroya itu gimana kemarin? Pertama, kalau saya gitu. Ya sebagai Kalau saya sendiri, pertama niat. Niat niatnya. itu paling penting. Oke. Karena persyaratan masuk Aroya itu banyak sekali. Oh banyak. Ya, banyak tapi mudah. Oh banyak tapi mudah. Oke. Seperti itu. Untuk mungkin untuk saya sendiri seperti langkah-langkah awal masuk Aroya itu Daftarnya online ya kemarin ya, kalau nggak Ya. salah. Daftar online. Nah terus bayar uang pendaftaran, terus ya, berkas-berkas seperti ijazah. baru- Belum ya, kan itu kan belum lulus ya, kita belum lulus. Iya, seperti berarti ijazah kalau misalnya ijazah sudah ada ya baru start. nah, tapi kalau misalnya ijazah belum ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Yang penting ada konfirmasi dari pihak sekolah sama pihak orang tua. Nah berarti sudah bayar uang pendaftaran. Ya. Terus itu langsung masuk ke websitenya ya, maksudnya Iya. apa? Urutan Ya. apa? Masuk ke daftar Pendaftar. pendaftar. Oke, berarti di websitenya kelihatan gitu namanya. Nah, terus setelah itu, Setelah itu nah kita kan ada tesnya ya kalau Iya, misalkan. ada Nah, tesnya. nah, tesnya itu kapan? Setelah dari semua itu? ya, jadi di arah itu emang ada tesnya. Tesnya itu dibagi dua, ada tes tulis dan tes tulisan. Tes tulis dan tes Ya, lisan. Tes jadi, tulis. ya, untuk tes tulis itu dari pihak Aroya memberikan modul. Oh, ada modulnya. Jadi dikasih modul dulu. Oke. Supaya Biar baca-baca dulu. Nggak mungkin kita dites nggak ada modulnya. Mau jawab apa kita? setelah itu ya tes lisan. Untuk tes lisan itu untuk tahun kemarin itu banyak cabangnya. Oh, ada cabang-cabang. Iya, ada cabang-cabang. Karena yang daftar di Aroya itu kan banyak kan. Iya, Dari pasti seluruh banyak. Indonesia. Seluruh Indonesia, iya banyak. Jadi ada yang misalnya di daerah Sumatera misalnya di Aceh, Iya. terus Jambi atau Bengkulu seperti itu. Oke. Ada tes matematikanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Berarti sebenarnya kayaknya aku bisa masuk sana kayaknya. Karena Iya, aku belum bisa. matematika. Bisa. Oh, berarti bisa ya? Iya. Nggak ada matematikanya ya? Iya, nggak ada. Aman ya berarti ya? Untuk modulnya itu cuma 3 pelajaran kok. Oh, 3 pelajaran. Iya, Pelajaran apa aja tuh? Itu pun pelajaran yang mungkin untuk anak pesantren itu mudah. Masih mudah. Iya, soalnya untuk modulnya itu seperti akidah, fikih dan sejarah Islam. Oh, SKI berarti kalau anu itu SKI, terus akidah akhlak, terus sama apa tadi? Akidah, fikih Akidah, dan fikih. sejarah Islam. Oh, fikih. Nah, tadi itu. Nah, jadi kalau anak pondok sebenarnya untuk masuk ke sana sebenarnya Ya, mudah lah. kemungkinan besarnya bisa masuk. Ya. Oke. Misalnya. Berarti pas tes gimana itu? Tesnya online atau tes tulisnya itu? Untuk tes tulisnya online. Online? Iya. Oh, oke. Ya, itu pun dijadwalkan. Oh, ada Iya. gelombang-gelombangnya. Untuk di Pulau Jawa tuh ya kira-kira jam 8-an mulainya. Oke. Terus nanti di pulau-pulau Sumatera Iya. sekian gini gitu ya. Ada waktunya masing-masing. Terus setelah itu Untuk tes lisannya ya langsung datang ke sana ya? Iya. Kalau nggak salah ya? Ya, nanti tuh sebelum itu udah tes tulis itu nanti ada arahan dari pihak Aroya mau ngambil tempat tes lisannya di mana. Oh, bisa milih. Iya, ada daftarnya nih, ada daftarnya. Saya seperti Jabodetabek itu disarankan langsung ke pusat. Oh, langsung ke sana aja ya. Oh ke ya. Sukabumi ya. Iya. Sukabumi. Kalau seperti NTB Iya. itu pusatnya di Lombok. Di Lombok ada berarti. Iya. Terus yang di Sumatera ada nggak? Ada pasti. Iya, untuk di Intinya Sumatera ada. banyak, iya. Intinya mah ada tempatnya. Jadi nggak
tes lisannya itu nggak harus di Sukabuminya, nggak harus langsung di pondoknya gitu loh. Jadi bisa ada di kota-kota besar tertentu yang memang di situ ada itunya lah pokoknya. Gimana sih ada tempatnya, ada tempat untuk tes tulis tes lisan. Iya. Terus yang ngetes itu Ustadz Aroya juga. Oh, Ustadz Aroya juga berarti ya. Walaupun di kota misalnya di Lombok nih, itu Ustadz Aroya juga gitu ya. Iya, Ustadz Aroya. Oke. Habis itu berarti setelah itu nunggu nih. Iya, nunggu hasil. Itu nunggu hasilnya lama nggak tuh? Ya, kalau saya kemarin tuh nunggu hasil seminggu. Semingguan. Iya, semingguan. Karena lumayan. Ya, karena di tahun kemarin tuh yang mendaftar itu sekitar 1057 sih. Seribuan ngapain aja tuh. Banyak banget. Yang lolos itu putra putri. Ya, putra putri 1000. Terus yang lolos berapa? Yang lolos itu dari 1050-an sekitar cuma 500. 500 yang 500 saja. Bukan gagal, perlu dicoba ulang. Iya. Ya kan? Istilahnya bukan gagal. Jadi dari 1000-an lebih itu yang lolos 500 orang itu putra putri. Ya udah putra putri. Okay. Ini dibagi-bagi, jadi kotak fullnya itu untuk putra putri itu 250. Oh, putra 250, ya. Putri 250. Jadi yang sebenarnya kalau di sana kemungkinan untuk cewek nih, itu kemungkinan besar masuknya besar nggak sih? Maksudnya kan biasa cewek kan biasa kalau langsung lulus tuh biasa udah nggak masuk, nggak mau kuliah gitu atau gimana. Nah, yang daftar untuk putri yang mendaftar di sana itu banyak juga tuh. Banyak juga. Untuk angkatan saya itu full sampai 250. Tapi untuk angkatan yang ikhwan itu cuma 220 aja. Berarti cewek banyak juga ya? Iya. Kirain tuh maksudnya lebih ke cowoknya sih kalau Aroya tuh, kirainnya gitu. Iya. Oh, ternyata cewek juga dominan banyak. Gitu. Jamin. Dan akhirnya emang pas keterima gitu kan, itu gimana respon dari lu sendiri, terus dari orang tua lu, keluarga lu, atau misalnya teman-teman lu? Untuk dari diri sendiri dulu gimana? Anak sendiri senang banget. Soalnya anak tuh tes ke UTBK. Oh iya, sempat tes UTBK juga ya untuk masuk kuliah negeri gitu kan. Oh, sempat ya. 4 perguruan tinggi tapi nggak masuk semuanya. Okay. Tapi segi Aroya alhamdulillah keterima, senang banget. Karena memang setahu gue tuh Ibrahim ini pas mau lulus. Pokoknya pas kelas 3 SMA itu memang udah nargetin masuk Aroya. Planningnya ke Aroya. Cuma memang untuk jaga-jaga biar kalau misalnya nggak lulus gitu ya gimana sih? Ya, nah, dia daftar ke negeri juga. Nah, dan akhirnya lulus di mana? Di Aroya. Seneng banget tuh. Gue aja yang denger maksudnya kan dibuat posternya, ada poster kan dibuat itu. Seneng banget gue tuh, langsung jadi SW. Bayangkan. Ya, terus kalau untuk orang tua sih, kalau dari orang tua biasa aja, soalnya orang tua nggak tahu apa sih Aroya itu. Mengasihnya nggak terlalu ngah banget gitu mungkin ya. Sebelumnya nggak tahu Aroya. Dan akhirnya ya udahlah, intinya support semua ya, teman-teman, keluarga, terus support semua. Mantap sekali ya. Mantap sekali guys. Mau kesana lah. Jawaban kok. Bagus tempatnya, alhamdulillah. Bagus tempatnya. Iya, kalau tempatnya keren. Iya. Untuk tempatnya itu alhamdulillah bagus, terus suasananya juga terjaga banyak buah-buahan. Wah, buah-buah. Siapa yang suka buah? Yang suka buah langsung datang sana aja. Tapi plus belajar juga, jangan cuma makan buahnya aja kamu. Iya. Jadi Aroya itu bisa dibuat untuk makannya tuh hasil makan. Oh, berarti kebun. Iya, kebun. Punya kebun. Oh, punya kebun, guys. Mantap, berarti nggak usah beli sayur lagi. Paling beberapa ada yang dibeli mungkin ya. Beberapa. Untuk peternakan juga ada. Oh, ada peternakan. Iya, ada. Untuk kayak seperti telur kan. Oh iya. Berarti ayam ras di. Iya, ada. Ayam telur di sana. Iya, ayam ras tuh yang kayak oren-oren kah, kuning kah? Iya. Apa sih warnanya? Keren banget gitu. Ya gitu guys ya. Jadi buat kalian yang mau ke Aroya, intinya banyak doa sih sebenarnya dari semua sekian banyak niat dan doa.
intinya gitu. Kalau finansial kayak biaya pendaftaran kan nggak mahal-mahal amat kan. Ya, hanya 300.000 kok. 300.000. Berarti ya sebenarnya ya intinya niat mau ke sana, niat mau belajar, terus kalian ya perkuat doa, perkuat ibadah, terus ya pokoknya gitulah, pokoknya intinya yang kayak gitulah. Gimana sih bahasanya? Pokoknya semangat gitu. Semangat ya, pokoknya niat lah, niatnya terus ibadahnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan akhirnya pas sudah masuk Alhamdulillah. luar biasa itu kalau sudah masuk itu. Sudah masuk, alhamdulillah. Luar biasa pokoknya. Masya Allah. Untuk motivasi, Nah buat teman-teman yang mau masuk sana sih gitu. ya, untuk teman-teman yang mau masuk Araya, sarankan untuk memperkuat niat kembali gitu. Perkuat niat. Karena di tahun kemarin tuh yang angkatan saya itu banyak yang keluar dikarenakan mereka niatnya itu salah. Mungkin ada yang salah niat atau misalnya ya masih rada-rada gitulah mungkin ya kan. Kayak seperti terpaksa seperti itu. Jadi ya, Niat. niat ya. Pokoknya intinya semua niat kayaknya. Iya. Innamal a'malu binniyat. Apapun yang mau kalian lakukan semuanya pokoknya niat. Kalau niatnya sudah salah pasti jalannya pokoknya misalnya niatnya ini karena ini, ya udah dapatnya itu. Misalnya niatnya karena wanita, ya dapat wanitanya. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya pasti dapat juga. Ya, itu juga diantaranya karena Kayak gitu kan? perempuan, terus juga kebanyakan juga karena ya mungkin mau megang HP gitu. Oh iya, iya sih karena kan biasa kan yang masuk sana itu Iya. orang lulusan pondok ya. Ya. Wah ini baru aja lulus dari pondok udah nggak pegang HP. Iya. Pas sana nggak bisa pegang lagi. Ya, berarti tergantung niatnya guys. Kalian mau belajar atau mau pengen HP? Gitu. Alhamdulillah untuk guru-gurunya di sana Luar biasa luar pokoknya. biasa. Ada Syekh-nya juga nggak sih? Ada. Ada Syekh-nya. Ada Syekh dari Mesir, Dari Mesir dari guys. Afrika, Madinah, Madinah, Sudan, Sudan, Mekah. Yaman ada nggak? Yaman ada. Banget ya. Kalian kalau mau ketemu orang Arab langsung datang ke sana, tapi daftar dulu, ikutin step-step yang tadi tuh. Ini seret semuanya. Ya apalagi untuk belajar sama Syekh itu seru. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita dulu kayaknya pernah belajar sama Syekh Muhammad tuh kayaknya mantap sekali ya, Iya. apalagi langsung. Kalau langsung belajar sama Syekh itu enak. Luar biasa ya. Langsung dibimbing langsung Bimbing orang langsung. Arabnya langsung. Terus bahasanya juga lebih Iya. kuat ya, guys. Masya Allah. Dulu kita tuh pas SMA sempat diajarin sama Syekh Muhammad. Jadi kayak belajar. Ya sebenarnya Palestina, kan? itu Nah. from Palestine. Bayangkan. Welcome back. Wah. Oke, thank you for your apa sih? Pokoknya cara jitu, boy. Bukan cara jitu sih pengalamannya. Ya. Untuk daftarnya serta teman-teman ada yang mau ke sana terus ya intinya gitulah untuk teman-teman yang mau ke sana silakan ikutin step-stepnya dan ingat pesan-pesannya ya. Pokoknya untuk modulnya mudah kok pelajarannya. Mudah. Terus untuk tes lisannya itu kunci kesuksesan tes lisan itu satu aja. Apa tuh? Kejujuran ya, di mana-mana kejujuran nomor satu. Kalaupun kalau di tempat lain sih biasanya ada nggak harus jujur. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu apalagi kayak untuk menuntut ilmu kan harus jujur karena seperti hobi seperti itu, seperti keahlian nanti bisa ditanya sama ditanya. ustadznya. Ya pokoknya harus jujur lah jawabnya, nggak usah bote-bote. Apa sih bahasanya? Jangan bohong gitu. Intinya harus jujur. Karena disesuaikan nanti di sana. Langsung dites sama beliau. Misalnya punya keahlian di suara, itu langsung dites sama beliau. Oh iya, berarti harus betul-betul yang dari dalam diri lu keluarin gitu. Langsung Misalnya kita ini sebagai seorang ini like that. jadi dilihat dari niatnya gitu. Ustadz tuh bisa ngeliat orang dari bicaranya. Oke. Kalau Pokoknya dia masih ngomongnya terbata-bata, wah ini kayaknya bisa jadi nih antara gugup atau jadi kayak gitulah guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe dan silakan Instagramnya langsung di gaskin aja ya. Orang Tangerang guys, Serpong ya dari kalian.
enggak. Pokoknya gitulah. Yang mau nanya-nanya selengkapnya buat Iwan, cowok-cowok atau teman-teman semua yang mau nanya-nanya silakan DM. Tapi kalau misalnya mau nanya ke aku juga nggak apa-apa sih. Tapi karena aku nggak tahu apa-apa, jadi nanya ke dia aja. Oke? See you next time.